Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Enci Maurin Daniarti. Kali ini saya akan membahas tentang neurologi bahasa. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa itu neurologi bahasa? Kalau mau tahu, simak videonya berikut ini, tonton sampai habis ya. Teman-teman, berbahasa itu merupakan gabungan berurutan antara dua proses. Nah, proses yang pertama itu kita sebut sebagai proses produktif. Nah, proses produktif ini berasal dari diri penutur. Nah, diri penutur ini yang membentuk kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses yang kedua kita sebut sebagai reseptif. Nah, reseptif ini langsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang diucapkan oleh para penutur. Kita masuk kepada pengertian neurologi bahasa itu sendiri. Subiakto dan Nababan pada tahun 1992. Neurologistik itu adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak-otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Nah, yang pertama itu ada struktur otak. Otak itu adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama itu otak. Otak itu berada di dalam ruang tengkorak. Nah, sumsum tulang atau medula spinalis tadi berada di dalam ruang tulang belakang. Sedangkan saraf tepinya berada di luar ruang tadi. Teman-teman tahu, menurut Menyuk pada tahun 1971, otak seorang bayi itu ketika dilahirkan hanya beratnya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Nah, sedangkan makhluk lain seperti kera dan simpanse itu adalah 70% dari otak dewasanya. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara tepat. Kita masuk kepada fungsi otak. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berkelok-kelok membentuk lekukan disebut sulcus dan benjolan disebut gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak kita yang disebut korteks cerebri itu menjadi lebih luas. Korteks cerebri ini juga mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks yaitu fungsi mental atau fungsi luhur ataupun fungsi kortikal dan dari kata korteks. Nah, fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pemikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara. Nah, kita sambung ya. Virus yang terdapat pada korteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dan dari sisi-sisi tubuh sebelah kiri. Nah, dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Nah, jadi berbanding terbalik, yaitu ada pertumbuhan otak. Secara pertumbuhannya, otak manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari kandungan hingga akhir masa remaja. Pertanyaannya, apakah setelah akhir remaja atau dewasa sampai tua masih ada pertumbuhan itu? Dalam penjabaran yang panjang tentang pertumbuhan otak pada buku Abdul Khair 2009 ditemukan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan ada pertumbuhan pada otak manusia pada masa yang ditanyakan tadi. Pertumbuhan itu terjadi dengan sangat lambat karena kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada tubuh manusia yang sering terjadi. Usia pun sebenarnya dapat diperbaiki. Artinya, seperti bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami pertumbuhan dan perbaikan. Nah, layaknya kulit manusia, jika ada sel yang mati, maka akan ada juga
kemungkinan pertumbuhan sel yang baru gitu. Dan ini dapat terjadi sepanjang waktu bagi manusia, hanya saja tergantung dengan masa atau fase usia dan faktor pendukung lain seperti kesehatan dan nutrisi pada manusia tersebut. Pada tahun 1987, perkembangan atau pertumbuhan otak pada manusia itu ada 6 tahap. Nah, yang pertama pembentukan tabung neural, yaitu ada perpindahan selular dari germinal subependemal ke korteks. Nah, yang keempat itu ada diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Yang kelima ada perkembangan akson dan dendrite yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Yang keenam terakhir itu ada eliminasi selektif neuron. Nah, sinaps dan sebagainya untuk spesifikasi. Masuki pada pembahasan fungsi kebahasan otak. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Nah, hemisfer kiri ini disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks dewasa. Korteks dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Nah, hemisfer dominan lebih berat atau lebih besar girusnya dan lebih panjang. Juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer untuk fungsi emosi, lagu isyarat baik yang emosional maupun verbal. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Tak ada prosodi, tanpa menampakkan adanya emosi, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Kemudian penentuan dan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak dalam kaitannya dengan fungsi bicara bahasa, dan fungsi-fungsi ini pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Nah, kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang sehat. Pada tahun 1977 mengemukakan 5 alasan yang mendasari kesimpulan, yaitu pada hilangnya atau kerusakan yang terjadi pada otak manusia. Yang pertama itu ada hilangnya kemampuan berbahasa. Yang kedua itu ketika hemisfer kiri dianestesia, kemampuan berbahasa menjadi hilang. Nah, yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam tes kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan memahami atau pemahaman daripada telinga kiri. Yang kemudian itu ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan kanan, lebih cepat dan lebih tepat dalam menangkap materi bahasa itu tersendiri. Kemudian yang kelima itu pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun tertutup. Hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Penelitian yang dilakukan oleh Paul Broca, beliau mengatakan bahwa otak pria lebih besar daripada otak wanita, sehingga dikatakan otak pria itu lebih berfungsi baik, cerdas, dan memiliki kelebihan yang jika dibandingkan dengan otak wanita. Namun, hal ini tidak diterima sepenuhnya. Kenapa? Mari kita simak pembahasan yang berikut ini. Itu otak wanita lebih seimbang. Dr. Raquel Gore, psikiater dari Universitas California, mengatakan bahwa memang tidak ada seorang ahli pun yang menyodorkan kesimpulan apa arti perbedaan fisik otak pria dan wanita. Nah, namun yang jelas, meskipun otak pria dan wanita melakukan pekerjaan yang sama, tetapi cara kerja keduanya berbeda. Lihat pada pembahasan dalam buku Abdul Khair bahwa dikatakan otak wanita lebih seimbang dibandingkan otak pria. Hal ini dinyatakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mark George bahwa ada cara kerja otak wanita lebih luas daripada pria. Wanita dalam menanggapi sesuatu hal akan ikut memfungsikan bagian yang dinamakan intelijensi emosional, atau sederhananya dinamakan dengan perasaan, atau yang kita kenal dengan sebagai bawah perasaan. Wanita lebih menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Misalnya, wanitalah yang lebih dahulu mendeteksi anak yang sedang
atau pada persoalan teman kantor yang sedang punya masalah atau suami yang sedang gelisah begitu. Jadi perempuan ini lebih peka terhadap perasaan seseorang, kita lebih tajam. Nah, menurut Dr. Thomas Crook dan sejumlah ahli, setelah melakukan pengujian indera pada 50.000 wanita dari berbagai negara bagian Amerika Serikat, menemukan bukti bahwa wanita lebih banyak mengingat detail, asosiasi, dan pengalaman pribadinya dibandingkan pria. Daya ingat wanita akan kosakata dan nama jenis jauh lebih awet dibandingkan pria, karena otak wanita punya cara unik untuk menyimpan informasi ke dalam memorinya, yaitu dengan cara menyangkutkan pada daerah emosi dengan menggunakan banyak hemisfer kanannya. Begitu. Ini juga menghasilkan bahwa penglihatan wanita lebih tajam daripada pria. Meski diakui bahwa lebih banyak wanita yang lebih dulu memerlukan bantuan kacamata daripada pria, penglihatan wanita lebih menurun sejak memasuki usia 35-44 tahun, sedangkan pria yang mulai 45-54 tahun. Pria juga relatif tidak tahan terhadap sinar matahari. Tidak tahan terhadap sinar terang. Begitu juga pendengaran wanita lebih tajam dari pria. Pendengaran wanita selain lebih tajam juga mendengar lebih banyak ragam bunyi daripada pendengaran pria. Otak perempuan lebih awet dan selektif. Dalam jurnal kedokteran Archive of Neurology terbitan tahun 1998, diungkapkan temuan bahwa otak pria menganut lebih cepat daripada otak wanita. Menurut Ruben, yang meneliti sendiri cara kerja otak pria menyusut 3 kali lebih cepat daripada otak wanita. Nah, penyusutan ini membawa akibat perubahan yang nyata, antara lain makin tua seorang pria, daya ingatnya, konsentrasinya, akan kesabarannya ikut menyusut. Nah, itu menurut Ruben. Kemudian wanita, meskipun juga mengalami penyusutan jaringan secara menyeluruh, ketika bertambah tua, tubuhnya punya kecenderungan untuk menghemat apa yang ada, termasuk otaknya. Ini pula, menurut Ruben, yang membuat harapan hidup wanita rata-rata lebih panjang daripada pria. Namun, lebih awet belum tentu juga selalu lebih kuat, karena wanita tua lebih rentan terhadap penyakit Alzheimer 3 kali lipat dibandingkan pria. Para peneliti mengaitkan ketentuan ini dengan turunnya hormon estrogen pada wanita berusia lanjut. Ini yaitu tentang bahasa dan otak. Manusia sampai saat ini terus melakukan penelitian tentang otak. Dalam kajian bahasa, otak mendapat tempat utama sebagai pembentuk internal bahasa. Maksudnya bukan bentuk bahasanya. Selain itu, alasan lain kenapa otak penting dikaji dalam bidang kebahasaan karena ditemukan masalah-masalah dalam berbahasa atau gangguan berbahasa pada manusia. Alasan ini diperkuat oleh pendapat Abdul Chair bahwa manusia akan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena gangguan berbahasa yang terjadi itu. Melalui penelitian terhadap hal ini, manusia menyimpulkan bahwa terdapat 2 faktor gangguan berbahasa. Pertama akibat faktor medis dan kedua akibat faktor lingkungan sosial. Nah, otak berada pada faktor yang pertama. Nah, kemudian itu saja pembahasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.